Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Cuan Yuk, Chattingan Usaha untuk Naik Kelas. Acara ini tentunya digagas oleh Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora dan juga Yespreneur. Di era revolusi industri 4.0 saat ini, manusia dituntut untuk selalu adaptif agar dapat bertahan dan bersaing. Salah satu langkah memberikan edukasi akan pentingnya mengikuti perkembangan zaman menjadi sebuah peluang bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas modal HP doang, tools wajib digunakan pelaku UMKM dalam pemasaran digital, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Rifki Pratama. Mungkin kita langsung aja nih ke pembahasan. Tapi sebelum dimulai, saya mau mengingatkan untuk yang belum subscribe channel Gelora TV, silahkan di-subscribe dulu. Dan untuk yang belum mengikuti official account dari media sosial Gelora, silahkan. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar, Coach? Oke, baik. Oke, saya persilahkan nih untuk membuka acara ini. Oke. Makasih Mas Yusuf. Juga buat ini Mas Rizky ya? Mas Rifki ya? Ya, Coach. Pemateri. Ya, oke. Terima kasih Mas Rifki sudah join kembali menjadi pemateri di Cuan ya. Kali ini modal HP doang dapat cuan. Wah, ini penasaran nih. Ya memang kayaknya di zaman sekarang memang perlu taktik dan strategi ya. Nah, buat semua teman-teman yang gabung, terima kasih buat gabung. Libur-libur Sabtu-Sabtu masih mau untuk menambah ilmu ya, kemudian juga recharging pengetahuan dan knowledge kita, dan alhamdulillah kali ini dengan Mas Rifki lagi. Nah, untuk itu sih saya nggak mau berpanjang lebar ya, karena pasti materinya Mas Rifki itu daging semua, jadi saya pikir teman-teman mari kita simak. Dan yang paling penting dan harus diketahui adalah Cuan ini programnya pelatihan, pendampingan ya khusus UMKM sebenarnya untuk refresh semua knowledge kita yang digagas dari bidang UMKM Partai Gelora. Jadi terima kasih buat Mas Yusuf yang selalu setia mendampingi menjadi moderator. Ya mudah-mudahan nanti lama-lama jadi pemateri nih Mas Yusuf ya. Karena udah ngelontok semua materi dibabakan sama Mas Yusuf. Insya Allah ke depan, Coach. Oke, ya monggo dilanjut ya Mas Rifki, silakan dimulai. Oke, terima kasih Coach Wulan atas sambutannya dan kata-kata pembukanya. Oke, langsung aja kita ke pemateri kepada Pak Rifki, saya silakan. Oke, terima kasih Pak Yusuf dan Coach Wulan. Alhamdulillah. Bismillah, langsung aja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita meluangkan waktu untuk sharing ilmu nih terkait apalagi wabil khusus di teman-teman UMKM gitu ya. Temanya memang cukup unik. Maksudnya sebenarnya saya membawa pesan di sini gitu. Kenapa modal HP doang? Ini tools-tools yang wajib dimiliki oleh pelaku UMKM. Jadi pada dasarnya yang paling terpenting adalah nggak usah nunggu perfect dulu untuk menjadi yang terbaik juga gitu ya. Bahwa sekecil apapun kita gitu kan, kita bisa mulai start lebih dulu gitu kan. Dan dengan variasi UMKM yang beragam dari tingkat demografi usia, nah ini juga menjadi tantangan gitu ya, bahwa siapa aja bisa gitu untuk
melakukan ini. Oke, modal HP doang, terus dimiliki pelaku UMKM dalam pemasaran digital. Nah, sekarang ini seperti yang kita ketahui bahwa sudah banyak banget gitu ya variatif dari digital marketing itu sendiri gitu kan. Pengembangan dari marketing gitu kan, ilmu marketing. Kemudian mungkin yang sebelumnya kita hanya mengenal ads dan sekarang itu lebih variatif dan maksimal lagi gitu kan. Nah, ini jadi tantangan juga gitu kan, bagaimana kita bisa tetap eksis gitu di UKM ini gitu. Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Rifki Pratama. Saya salah seorang bisnis analis di salah satu BUMN di Indonesia, salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Kemudian saya juga seorang business owner dan juga praktisi dalam coaching beberapa UKM gitu ya. Di Partai Gelora sendiri saya menjabat sebagai ketua DPD Partai Gelora Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi sebelumnya rekan-rekan semua, kita harus kenal dulu nih, ternyata untuk software itu sebenarnya ada dua nih, yaitu yang berbasis aplikasi dan juga yang berbasis web based. Nah, pada dasarnya dua-duanya ini nantinya bisa diakses menggunakan perangkat handphone saja. Namun memang kalau mungkin lebih nyaman gitu ya diakses di perangkat desktop atau laptop gitu ya. Tapi yang pada dasarnya pesan yang saya bawa pada materi sore hari ini, yuk kita mulai sedini mungkin gitu kan, bahwa yang ada di handphone pun juga bisa dimaksimalkan seperti itu. Ya, jadi terkait aplikasi dan web base gitu kan. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. Kemudian rekan-rekan, nah, kenapa sih kita sebagai pelaku UKM itu wajib gitu ya, meski mungkin kita punya tim nih, kita punya tim yang nantinya memegang peranan di masing-masing gitu ya, ada di digital marketingnya atau sosial media adminnya gitu kan. Namun kita juga sebenarnya perlu menguasai juga, artinya perlu ada check and balance dari seorang business owner nih, kalau memang rekan-rekan sebagai business owner-nya gitu kan. Kemudian dari klasifikasi software yang harus dimiliki pelaku UKM di perangkat handphonenya, ini saya membagi dalam 3 jenis rekan-rekan. Yang pertama itu di bagian media marketingnya. Jadi rekan-rekan ini, teman-teman ini yang nantinya memasarkan bisnisnya baik retail maupun B2B, ya kan. Nah, itu tentunya punya media terkait marketingnya, entah itu berupa media sosial atau marketplace, ya kan. Nah, kemudian juga apalagi nih platform pemasarannya, misalnya website gitu kan. Berarti perlu Google Ads gitu dan lain-lain. Jadi pada dasarnya ini tidak bisa dijadikan umum gitu ya, tidak bisa dijadikan semua sama rata. Yang lebih paham terkait bisnisnya rekan-rekan itu adalah rekan-rekan sendiri, teman-teman pelaku UMKM sendiri. Nggak semua itu harus semua di take over juga gitu. Kemudian adalah creating konten. Nah, sama sebenarnya walaupun B2B dan B2C, pada dasarnya konten is king. Jadi konten itu sebagai raja sekarang ini. Bagaimana kita mendapatkan market di tier 2 dan tier 3 gitu ya. Itu juga salah satu yang bisa kita lakukan adalah membuat konten yang bagus, konten yang menarik, konten yang akhirnya menjadi engagement. Banyak gitu ya, mulai dari nanti planningnya gitu ya, membuat planningnya, kemudian creating kontennya, schedulingnya, bahkan untuk executionnya. Jadi nanti kita akan bicara banyak juga di creating konten ini, rekan-rekan. Nah, sama. Jadi pada dasarnya baik itu nanti bisnisnya B2B maupun B2C, creating konten adalah king. Begitu juga nanti kalau yang saya nggak perlu konten karena konten ini saya jual eksekusinya itu di marketplace. Yakin nggak butuh konten karena kita juga bisa men-trigger market baru kita itu melalui konten di media sosial, kemudian
kita belokkan ke marketplace gitu kan. Jadi kayaknya konten ini tidak bisa dihindari untuk bisnis di era saat ini gitu. Dan yang terakhir adalah payment gateway-nya nih. Payment gateway-nya ya tentunya mobile banking yang rekan-rekan biasa gunakan atau dipakai gitu kan. Terus QRIS sekarang harus dipermudah gitu kan. Ada Saku, Maju, Bonum, Link Aja mungkin, dan masih banyak lagi. Jadi payment juga menentukan. Tapi di bisnis sekarang ini perannya payment gateway itu sangat membantu user. Kami di bisnis analis sering gitu melakukan riset gitu kan. Bagaimana sekarang ini payment gateway itu penting. Kenapa penting gitu ya? Dengan persaingan payment gateway yang sangat banyak di Indonesia, terkhusus gitu ya, membuat konsumen ini lebih banyak pilihan. Sehingga dengan kita menyediakan fasilitas variatif payment, ini menjadi mempermudah bisnis kita juga, gitu ya. Nah, ini perlu mulai difikirkan juga teman-teman, apalagi yang B2C nih, apalagi yang B2C ini hukumnya wajib kalau kita punya ini juga apa namanya payment gateway yang lebih variatif. Nah, kenapa sih konten menjadi urgensi? Nah, tentunya yang pertama adalah bahwa orang itu, user itu akan melihat konten kita. Saya ngambil case itu adalah user itu akan melihat platform yang kita pasarkan. Nah, saya ambil case contohnya Instagram gitu ya, yang mungkin paling umum dan paling banyak ininya apa namanya cakupan marketnya untuk kalangan produktif gitu ya, kalangan usia produktif. Nah, gitu. Dan yang paling menarik adalah bahwa user ini hanya butuh 3 detik untuk menentukan bahwa dia tertarik atau tidak. Sehingga bagaimana yang menjadi jawaban adalah bagaimana yang menjadi pertanyaan adalah dan harus dijawab pelaku UMKM adalah bagaimana kita bisa menyihir 3 detik orang melihat itu untuk menarik di rumah jualan kita, di platform kita. Begitu juga di marketplace. Marketplace yang berantakan itu juga nanti cenderung akan membuat katalog di marketplace yang berantakan itu juga cenderung terlihat kurang profesional sehingga bisa men-trigger untuk tidak tertarik user itu melihat gitu kan. Nah, ini challenging juga nih. Nah, jadi teman-teman sudah mulai harus segera sadar gitu ya untuk membuat konten ini menjadi king. Ya, betul. Mungkin yang paling terpenting adalah kita usaha itu adalah menjalankan dulu gitu kan, kita jalanin dulu. Nah, by the way, step selanjutnya adalah kan kita nggak bisa gitu-gitu aja. UKM harus naik kelas, bisnis kita harus naik kelas, bisnis kita harus scale up. Maka yang perlu kita lakukan adalah memantaskan diri dengan adanya sebelumnya kita melakukan MVP minimum valuable product, yang penting bisnis kita jalan dulu. Maka kalau memang sudah kewajiban itu sudah terpenuhi, kita sudah mulai ekspansi terkait konten. Kemudian prosesnya apa aja sih yang dibutuhkan terkait konten? Yang pertama tentunya kita harus melakukan research. Nah, wajib melakukan riset. Riset itu nggak mesti harus ke lembaga riset gitu ya. Maksudnya riset itu bisa sesederhana mungkin, sangat sederhana mungkin. Dengan kita stalking gitu ya, stalking kompetitor, stalking apa namanya motivator gitu ya, motivator produk kita gitu kan, atau bisnis kita, itu juga bagian dari riset sebenarnya. Pada dasarnya riset itu mengulik gitu kan, mengulik yang lebih untuk lebih ini lagi lah, kita punya gambaran terkait apa yang harus kita lakukan. Kemudian adalah determine, kita melakukan penetapan dulu nih, menetapkan langkah-langkah yang harus kita lakukan atau kita buat stepnya. Dan setelah itu kita membuat planning konten agar konten tersebut nanti menarik, terukur, kemudian juga eye-catching gitu ya. Nah, eye-catching itu kan mata menangkap. Nah, tadi itu kita membuat konten plan terlebih dahulu. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya sekarang semua algo di sosial media, semua algo di marketplace gitu kan. Nah, itu perlu konsistensi. Nah, untuk menjaga konsistensi itu better kita buat terkait konten ini secara terjadwal dan secara terstruktur agar tepat gitu ya.
Dan yang paling terpenting adalah create-nya, create kontennya, eksekusi, dan post. Postnya juga based on scheduling. Ini tips ya, rekan-rekan. Jadi sebenarnya masih banyak banget lagi sebenarnya konten yang software yang teman-teman bisa maksimalkan. Uniknya yang di sini itu saya menyediakan informasi yang berbayar maupun gratis, namun ini bisa dieksekusi dengan menggunakan handphone teman-teman semua. Mulai dari desain kontennya, kemudian untuk penggunaan Reels atau TikTok-nya gitu ya, riset hashtag-nya, scheduling kontennya, terus kemudian mencari referensi idea kontennya, kalender konten, terus kemudian mencari referensi stok foto, editing fotonya, menganalisa akun, dan lain-lain. Nah, ini pada dasarnya adalah sebuah referensi aja, tapi tentunya teman-teman yang lebih paham nanti harusnya terkait bisnisnya ini butuhnya apa gitu ya untuk softwarenya apa aja. Mengacu dalam 3 hal tadi nih, yang ini. Nah, yang ini nih, media marketingnya, creating content, sama payment gateway-nya. Nah, sekarang mungkin jadi pertanyaan ya. Kita mungkin langsung praktek aja. Saya udah bikin terkait ini ya, scheduling di sini ya, di kelompok di sini gitu ya. Nah, biasanya apa aja sih gitu kan kalau yang saya pakai. Nah, ini untuk penjadwalan konten gitu ya, penjadwalan kontennya sendiri, saya biasa pakai Trello, teman-teman. Nah, sama Trello ini selain saya gunakan untuk membuat jadwal konten, nih ya, di sini ada, ini kebanyakan kerjaan, maaf, jadi kelihatan banyak ininya ya, dropnya ini. Kita punya board terkait konten sendiri di Novasika. Terus juga untuk memonitoring kerjaan, jadi saya ini kan tadi ya kerja di 2 tempat gitu, bahkan kadang punya kesibukan yang lain dan sering keluar kota terus, sehingga saya tidak bisa memonitoring nih tim saya gitu ya. Nah, Trello ini saya gunakan juga nih untuk aktivitas memonitoring progres kerjaan dari tim saya gitu. Jadi baik di tim anak magang gitu ya, di tim internship-nya, kemudian untuk dari tim yang di BUMN, sama tim yang di bisnis saya yang saya jalankan. Nah, ini saya coba monitoring pakai Trello sendiri. Coba mungkin saya intip sedikit ya. Nah, yang di sini aja. Oke, jadi saya membuat seperti ini. Ada DIM, ada plan to do, kemudian ada on progress. Jadi project yang lagi dijalankan, ada QA, ada proses QA, ada next yang reject atau hold, atau project yang sudah done. Terus ada juga dokumentasi file. Ini enak teman-teman, ini dipakai gratis. Jadi kita tahu nih, kita bisa memonitoring dari sini aja gitu kan. Contohnya misalnya ini salah satu desainer saya nih. Nah, saya mau ngeliat progresnya, dia udah ngerjain apa aja gitu kan. Oh, redesign media sosial yearbook, logo yearbook, desain website Inovasika. Dia udah selesai menjalankan nih, udah di checklist. Berarti dia kerjaannya udah selesai untuk minggu ini. Nah, maka nanti PM saya besok Senin, dia akan geser nih ke proses QA. Proses QA ini yang nanti akan dilakukan QA, Quality Assurance. Kalau misalnya sudah saya approve, berarti nanti dia lari ke done. Terus kalau misalnya harus ada perbaikan, saya akan taruh ke reject atau ke hold. Ke reject or hold. Ini untuk segi progres monitoring kerjaan teman-teman. Sama konten juga gitu. Konten kita juga punya planningnya. Nah, ini membuat jadwal kontennya seperti ini. Nah, jadi sebenarnya yang lebih paham itu nanti rekan-rekan ya, kebutuhannya seperti apa dan lain-lain. Saya menggunakan Trello biasanya. Tapi banyak ya teman-teman, rekan-rekan, banyak untuk aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk proses monitoring and scheduling ini. Bahkan kita pakai spreadsheet di handphone aja sebenarnya bisa juga gitu. Oke, kemudian kalau untuk membuat kontennya sendiri, saya udah pasti pakai Canva Pro. Ya, Canva Pro. Enaknya sekarang Canva Pro itu udah bisa gratis ya. Gratisnya kok bisa dapat gratis? Ya, misalnya saya daftarkan pakai yayasan gitu ya. Nah, Canva ini kan sekarang udah baik hati gitu kan. Sebentar ya, ini lampunya gelap banget, ini mendung di di rumah. Nah, Canva Pro juga sekarang tuh udah enak banget gitu ya. Dia memberikan gratis untuk lembaga-lembaga yayasan atau untuk edukasi atau guru-guru. Nah, biasanya
tentunya saya tadinya kan harus banyak aplikasi tuh untuk bikin konten sosmednya sendiri, untuk misalnya feed atau untuk video TikTok-nya sendiri gitu ya, atau video Reels-nya. Nah, enaknya di Canva tuh sebenarnya udah ada semua, apalagi kalau udah pakai Canva Pro. Dia bisa terintegrasi dengan banyak API dari software lain. Contoh, saya buat bikin mockup aja, mockup misalnya desain kaos gitu ya, atau mug gitu. Saya cukup pakai Canva, kemudian nanti di API-kan, diintegrasikan dengan Smart Mockup. Nah, memang lebih enak lagi sebenarnya pakai laptop. Tapi sesuai tema pada sore hari ini, pada dasarnya adalah bahwa yuk pelaku UMKM itu kita bisa start. Kalau memang kita belum memiliki laptop atau kita tidak terbiasa dengan menggunakan laptop, it's okay kita start dengan handphone gitu ya. Nah, ini untuk bikin konten udah enak di sini aja. Bahkan kita misalnya nih mau media sosial gitu kan, bikin konten Instagram persegi gitu. Kita kan pengen punya Instagram yang rapih gitu kan. Nah, kita udah bisa nih mulai nyari-nyari di sini nih template-nya, nanti mau skemanya seperti apa ya gitu. Tinggal diedit-edit aja. Pasti teman-teman udah banyak yang paham Canva. Kemudian biasanya setelah riset konten. Nah, riset konten sebenarnya jujur kalau saya biasa pakai laptop itu di Google Trend, teman-teman, atau langsung ke media sosialnya sendiri. Tapi buat teman-teman yang tidak terbiasa menggunakan handphone atau belum memiliki laptop atau desktop, jangan khawatir. Teman-teman bisa banyak kok pakai bahkan akses Google pakai Medium bisa dari untuk meriset konten di sini. Atau memang teman-teman mau mencari Google Trend itu by pencarian di menggunakan Google. Artinya ini tidak mematahkan langkah kita juga gitu untuk terus belajar gitu kan. Terus kita mau cari tahu nih apa sih yang lagi hype gitu kan di Indonesia sekarang gitu dalam seminggu terakhir. Nah, ini kita bisa tahu nih. Bahkan untuk riset SEO, saya juga tentunya pakai ini gitu ya, pakai Google Trend gitu. Nah, ini trending baru-baru ini adalah Eintracht Frankfurt versus Bayern, Roy Suryo, Liga Italia, dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi rujukan kita membuat konten. Kalau saya sendiri, itu biasa bikin konten seminggu sekali. Bikin konten planner itu seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Alasan sebenarnya ini juga tidak menjadi sebuah yang baku ya. Kalau dari saya sendiri, alasannya biar konten ini tetap fresh gitu, nggak terlalu kelamaan. Jadi tim saya buat konten planner itu sepekan sekali doang. Jadi sepekan sekali langsung bikin untuk 7 hari dalam misalnya 3 unit bisnis gitu. Nah, itu nanti yang langsung dieksekusi dari konten creator ke desainer. Nah, terus jadi kalau biasanya sekarang itu apalagi yang B2C ya, teman-teman itu bisa men-trigger lewat media sosial kan. Dari media sosial itu nanti mau eksekusinya kemana nih call to action-nya? Ke WhatsApp, ke website, atau ke media yang lain, misalnya ke YouTube dan lain-lain gitu, atau ke marketplace-nya. Nah, biasanya saya rekomendasikan pakai link R. Nah, jadi ini nanti seperti halnya bikin landing page sendiri, teman-teman. Jadi ini nanti dipasang di bio. Bisa dipasang di bio, atau teman-teman bisa nanti nge-share ke WhatsApp dengan link ini saja, bisa mengintegrasi ke banyak link. Jadi nanti kita cari nih template-nya mau seperti apa gitu kan. Mau nyari template-nya yang seperti apa, misalnya contoh seperti ini gitu kan. Nah, misalnya nanti kita klik use template-nya. Nah, ini nanti link bio-nya apa gitu kan namanya. Misalnya gini, cari website gitu kan, create. Nah, di sini nanti kita taruh nih apa aja yang kita butuhkan gitu kan di ininya. Terus kemudian bisa juga nih diambil sebagai QR code, kemudian link dan lain-lain. Oke, karena keterbatasan waktu nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Kemudian ini juga menjadi salah satu yang wajib kalau saya. Ini namanya vlog. Nah, kenapa pakai ini? Kita selain nanti teman-teman harus punya ya seorang business owner, itu juga wajib bisa bikin copywriting yang bagus. Di sini penting banget gitu kalau kita punya upload postingan, captionnya itu juga bagus dan menarik. Entah itu nanti untuk kita taruh di social media atau nanti kita taruh di WhatsApp, kita sebarkan di WhatsApp untuk customer relationship management. Nah, ngetiknya tuh di sini.
Jadi kenapa ngetiknya harus di sini? Jadi nggak perlu nanti itu kita kasih bintang, kemudian ujungnya bintang lagi untuk membuat bold, kemudian coretan, garis miring, dan lain-lain gitu ya misalnya. Nah tentunya ini juga nanti kita bisa kita bisa copy kemudian ditaruh di Instagram. Jadi kalau ketika di Instagram itu kan kalau kita langsung ngetik itu enternya itu pasti tetap berantakan. Nah kalau misalnya kita ngetiknya di sini itu enternya sesuai dengan caption yang kita buat gitu. Jadi tidak berantakan nantinya gitu. Dan ini bisa berfungsi di semua perangkat sosial media manapun. Jadi langsung di WhatsApp, di sosial media ini tetap berfungsi dengan hasilnya sama gitu ya, enternya dan lain-lain. Jadi tidak berantakan teman-teman. Nah, cuman memang untuk WhatsApp yang versi yang dia belum update, nanti banyak beberapa yang tidak bisa terbaca gitu. Jadi nanti modelnya hasilnya itu seperti kayak tanda tanya gitu. Nah, ini perlu dipertimbangkan kalau untuk nanti dilarikan ke ke WhatsApp secara masif gitu ya, di blasting. Dengan blasting misalnya nanti teman-teman model marketingnya blasting ratusan ribu nomor gitu kan. Nah, ternyata ada yang ketangkap nomornya itu handphonenya itu belum diupdate WhatsApp-nya nih, masih versi yang lama. Nah, itu nanti malah jadi bumerang karena tidak bisa terbaca atau poin-poin yang malah diberikan bold atau garis miring dan lain-lain. Seperti itu. Ini untuk vlog untuk menulis caption, Google Trend untuk research, Canva untuk creating, Trello untuk scheduling gitu ya, untuk bikin content planner dan monitoring. Dan juga mungkin untuk editing foto saya biasa pakai InShot, bikin video pendek bisa pakai VN. Terus websitenya untuk nge-tracking bisa pakai Google Analytics versi handphone. Jadi karena saya sering ngelihat juga gitu ya, ini saya ngambil salah satu ini aja website yang bisa ditampilkan gitu kan. Karena nggak semuanya itu kita bisa tampilkan. Nah, di sini sekarang enak ya, Google Analytics aja udah bisa ada apps-nya gitu kan. Jadi kita bisa memonitoring activity website kita tuh dari Google Analytics ini. Penting nih teman-teman. Terus untuk penjadwalan biasanya pakai Creator Studio. Jadi yang tadi bahwa kita harus istiqomah juga nih nge-share konten gitu ya. Nge-share konten agar nanti kontennya itu secara algoritma itu dibantu oleh product owner-nya sosial media tersebut atau marketplace tersebut. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Monggo saya kembalikan ke moderator Pak Yusuf. Oke, terima kasih Pak Rifki atas materinya. Keren ya materinya. Berarti memang kita ini harus update juga ya apa yang lagi viral sekarang. Ya, nih mungkin mau menanggapi atau bagaimana dipersilahkan. Ya, kalau dari saya, terima kasih buat Mas Rifki materinya ya, sangat bermanfaat. Dan jadi buat kita tahu nih cara menghandle project, memudahkan kita bekerja. Dan yang paling pasti, step-step kalau kita bekerja, itu mudah. Nah, tadi udah dikasih contoh semua tuh, link-linknya dan referensi-referensinya, tinggal kita berusaha untuk menggunakannya. Ya Trello dan lain-lain sih saya lumayan tahu ya, cuma saya belum pakai itu Mas Rifki, karena menurut saya masih ribet. Tapi enggak juga sih kali ya, kalau kita udah mulai masuk dan serius kali ya Mas Rifki ya. Nah, saya udah buka-buka tuh Trello, kemudian apalagi tuh aplikasi yang kayak gitu. Memang untuk kita mulai membuka bisnis rasanya tuh sangat perlu. Nah, nanti baru dari situ teman-teman mulai buat marketingnya dan sebagainya. Oke, dari saya sih cukup. Terima kasih buat Mas Rifki, Mas Yusuf yang sudah menginisiasi acara hari ini, ya belajar hari ini. Semoga teman-teman yang hadir ini ada 14 orang dapat ilmunya dan dapat manfaatnya. Oke, terima kasih Mas Rifki. Oke, terima kasih Coach Wulan atas tanggapannya. Oke, juga saya ucapkan juga terima kasih sama Pak Rifki ya yang sudah bersedia menjadi narasumber, dan juga sama teman-teman yang sudah hadir nih. Tak lupa sebelum acara ditutup, saya mau mengingatkan untuk teman-teman yang belum bergabung dengan Glora TV, silahkan di-subscribe official account dari semua media sosial Glora,
silahkan di follow semuanya. Sekarang semuanya sekarang semuanya sudah menggunakan online, jadi marketing itu bisa melalui HP ya. Lebih efektif menggunakan handphone. Jadi pergunakan handphone Anda untuk mendapatkan cuan. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.